Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir bersama dengan pelatih timnas John Herdman di Hambalang. Pertemuan membahas sejumlah program strategis olahraga nasional termasuk rencana Indonesia sebagai tuan rumah ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bersama pelatih timnas Indonesia John Herdman menyambangi kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat sore. Pertemuan membahas sejumlah program strategis olahraga nasional, termasuk naturalisasi pemain timnas dalam menghadapi sejumlah agenda internasional. Usai pertemuan, Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan dukungan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Dirinya juga mengungkapkan mendapat respons positif dari FIFA terhadap peluang Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti. Dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita. Pemirsa, organisasi masyarakat gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Barreskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Ya, mereka menggelar demonstrasi membawa 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menggunakan sepeda motor, bus hingga mobil angkutan umum. Dengan mengenakan jaket alma mater, para mahasiswa ini membawa bendera spanduk hingga poster berisi beragam tuntutan. Kali ini mereka mengusung 3 tuntutan rakyat, diantaranya adalah pemulihan ekonomi. Polisi turut melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dalam orasinya, masa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Bergabungnya mahasiswa Trisakti ini menambah besar jumlah massa yang membadati di kawasan Senayan. Usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pihak DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini memasuki kawasan gedung DPR dengan pengawalan petugas keamanan. Para mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, dan anggota DPR Muhammad Rano Al-Falah. Yang pada intinya
mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Jadi tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa di Kota Medan diwarnai dengan pengadangan sejumlah kendaraan taktis milik polisi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara atau Akbar Sumut melakukan orasi di kawasan Kesawan Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa meminta kepada pengguna jalan untuk menyalakan klakson sebagai bentuk kemarahan terhadap kondisi negara saat ini. Sejumlah kendaraan taktis milik polisi yang melintas pun langsung dihadang massa aksi. Dirga, koordinator aksi, menyampaikan sejumlah tuntutan pada unjuk rasa kali ini. Sejumlah kendaraan taktis yang sempat dihadang mahasiswa akhirnya diberikan jalan dikarenakan kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan murid sekolah dasar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Ya, saat aksi, para siswa membawa poster ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Inilah aksi dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG yang dilakukan murid-murid sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengaku senang mendapat MBG karena kerap berangkat sekolah tanpa sarapan dan lebih fokus saat belajar. Sambil membawa poster dan meneriakkan yel-yel, mereka menyambut kedatangan politisi Gerindra Muhammad Daniel Ginting. Para siswa sekolah dasar ini berharap agar anggota DPRD tersebut mau menyampaikan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak Daniel Ginting dan Bapak Prabowo Subianto atas MBG-nya dan semoga dilanjutkan, dan kakak mahasiswa jangan rampas hak kami. Selama ini kan implementasinya di lapangan yang kurang baik. Hari ini kan sudah dipecat Pak Prabowo 3 orang. Bayangin, Bapak yang Dadan itu baru dapat 3 bulan yang lalu dapat bintang jasa. Begitu dengan Pak Prabowo dengan beliau. Beliau begitu pulang dari Mekah, mereka sama jalan hari pagi-pagi jam 8, Pak Jaksa Agung laporan, sore dipecat, jam 4 subuh tangkap. Mendikbud mencatat per 10 Juni 2026 sebanyak 80,7% atau sekitar 47 juta dari 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat program MBG. Berdasarkan penelitian dari Lab Sosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, program ini efektif meningkatkan motivasi belajar, menaikkan tingkat kehadiran di sekolah dan memperbaiki capaian akademik siswa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Ya, Kepala Staf Presidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah yang memperkuat tata kelola program. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi.
Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pemirsa, libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Ya, selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun rupiah. Tapi rupanya upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru dalam lingkaran korupsi MBG. Kejagung menyebut bersama Dadan Hindayana, Glory terlibat praktik jual beli dapur MBG. Tersangka korupsi MBG bertambah 1, Glory Harimas Sihombing atau GHS. Kejagung menyebut dengan cara melawan hukum, Glory terbukti kong kali kong dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menggerogoti uang MBG. Modusnya, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review ini bertindak sebagai calo atau broker yang bertugas memperjualbelikan titik-titik dapur MBG. Harga yang dipatok tidak main-main, mencapai 100 juta rupiah per lokasi. Setelah berhasil memperjualbelikan titik-titik dapur MBG, Glory menyetor uang haram itu kepada Dadan Hindayana. Bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh
titik dapur SPBG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara GHS dan berdasarkan 2 alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Atas tingkah laku curangnya, kini Glory bergabung dengan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewijk Pusung, Asep Somantri, dan Andri Mulyono sebagai tersangka korupsi MBG. Setelah Kejagung secara maraton berhasil mengumpulkan 6 tersangka pencuri uang MBG, apakah akan menyusul tersangka selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lainnya yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Mantap.